Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Yudi. Saya dari Universitas Cendrawasih atau biasa disebut Uncen, tepatnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah teori pengambilan keputusan. Saya akan mempresentasikan bagian bab 2, yaitu tentang karakteristik dan manajemen keputusan. Mungkin teman-teman di sini bertanya, apa itu karakteristik dan manajemen keputusan? Di sini saya akan menjelaskan tentang hal tersebut. Untuk karakteristik, secara definisi, karakteristik adalah sesuatu yang tumbuh sejalan dengan waktu dan telah menempa serat membentuk seseorang yang selanjutnya itu memberi pengaruh pada setiap keputusan yang dibuat oleh orang tersebut. Dan biasanya seseorang itu karakteristiknya berbeda-beda. Misalnya si A mengambil keputusan yang ini dan si B mengambil keputusan yang itu. Jadi orang belum tentu sama dalam mengambil keputusan karena memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang berikutnya yaitu tentang karakteristik pengambilan keputusan dan pengaruhnya bagi perusahaan. Di sini ada 3 karakteristik dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu takut pada risiko atau risk avoider. Yang kedua, hati-hati pada risiko atau risk indifference. Yang ketiga, yaitu suka pada risiko atau risk seeker atau risk lover. Yang pertama, takut pada risiko atau risk avoider. Dianggap menempati posisi yang aman dan jauh dari risiko. Karena tipe orang ini tidak senang menghadapi risiko dan cenderung menghindari risiko. Karena tipe ini menganggap risiko itu adalah sebuah masalah atau sumber masalah dan cenderung menghindarinya. Karena tipe ini tuh lebih senang bebas daripada resiko tersebut. Ciri-ciri karakteristik risk avoider. Di sini ada 5 tipe ciri-cirinya. Yang pertama itu sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan dan menghindari resiko yang akan timbul. Tipe ini memang seperti yang dijelaskan sebelumnya ya, bahwa dia tuh memang sangat tidak suka terhadap risiko, jadi dia memang lebih senang menghindari karena takut pada risiko tersebut. Dan yang kedua itu cenderung melakukan tindakan yang biasanya disebut safety player atau main aman. Karena tipe ini dia tidak suka terhadap risiko-risiko yang akan timbul karena dia menganggap risiko adalah sebuah masalah, jadi dia lebih senang main aman gitu. Jadi dia lebih suka menghindarinya lah, dia safety banget. Yang ketiga itu investor yang memiliki karakteristik ini umumnya lebih menanamkan dananya di obligasi, tidak pada saham. Tipe karakter ini dia lebih memilih obligasi, tidak pada saham, karena dia lebih memilih hal yang pasti ya. Dia tidak mau terjebak dalam hal-hal yang akan menimbulkan risiko di kemudian hari. Yang berikutnya, sulit menjadi pemimpin dan lebih banyak menjadi followers, bukan inovator. Tipe ini memang dia karena saking takutnya, biasanya karena saking main amannya gitu, dia jadi susah untuk menjadi sosok pemimpin dan lebih banyak menjadi follower bukan inovator, karena saking takutnya atau dia karena mau menghindari risiko, jadi dia susah untuk menjadi tipe-tipe inovator yang lebih cenderung menyukai risiko, yang cenderung berani menghadapi risiko. Jadi tipe-tipe ini tidak bisa menjadi inovator, lebih ke arah follower atau pengikut. Yang terakhir, jika bisnisnya mengalami guncangan, umumnya cepat menurun dan kurang kreatif, tidak berani berinovasi. Dan tipe ini
karena dia tipe yang mencari aman, jadi saat dia mengalami guncangan, dia umum mengalami penurunan. Jadi misalnya dia mengalami satu perusahaan mengalami sebuah krisis, pada dasarnya tipe ini itu cepat mengalami kebangkrutan ya, karena tipenya dia main aman dan dia tidak berani mengambil resiko, tidak juga berinovasi, makanya menyebabkan tipe ini cenderung menurun saat mengalami guncangan. Yang kedua yaitu hati-hati pada risiko atau risk indifferent. Karakter ini sangat berhati-hati atau begitu memperhitungkan terhadap segala dampak yang akan terjadi jika keputusan tersebut dipublikasikan atau dilakukan gitu. Bagi kalangan pembisnis, mereka menyebut orang dengan karakter ini secara ekstrim atau disebut sebagai tipe yang sangat peragu, karena dia sangat perhitungan, jadi ada timbul perasaan ragu dalam mengambil keputusan yang akan dia lakukan. Risk indifferent juga memiliki ciri-ciri. Adapun ciri-ciri risk indifferent, yang pertama itu setelah keputusan diambil, umumnya tidak akan mengubah keputusannya begitu saja. Karena tipe ini dia dalam mengambil keputusan dia begitu rinci, jadi setiap keputusan yang dia sudah tetapkan tidak akan mudah untuk diubahnya. Jadi kalau dia mengambil keputusan, dia ingin mengubahnya, pasti dia akan mempertimbangkannya panjang sekali. Yang kedua, kalangan profesional atau pembisnis menyebutnya cenderung tipe peragu, karena dia saking telitinya dalam mengambil keputusan. Jadi dalam mengambil keputusan dia sedikit agak ragu karena saking telitinya tersebut. Yang ketiga, selalu berusaha menjaga image di mana publik dan perusahaan untuk pencitraan diri yang stabil. Yang berikutnya, keputusannya penuh analisis yang mendalam, memikirkan jauh ke dalam, eksternal dan internal. Sebagai keputusan dianggap bijaksana namun lambat atau terlalu lama diputuskan. Tipe ini dia sangat analisis dalam mengambil keputusan, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengambil keputusan, karena untuk saking telitinya dia, jadi dianggap lambat terhadap keputusan yang dia ambil. Yang terakhir yaitu menilai uang seperti yang tercantum, umumnya tidak menjamin dengan asuransi. Tipe yang ketiga atau yang terakhir yaitu suka pada risiko atau risk seeker atau biasa juga disebut risk lover. Karakter ini adalah tipe yang begitu suka pada risiko, karena anggapannya semakin tinggi risiko maka semakin tinggi pula tingkat keuntungannya. Dan selain itu tipe ini selalu ingin menjadi pemimpin, cenderung tidak ingin menjadi pegawai. Tipe ini sangat berbeda sekali dengan dua tipe sebelumnya yang takut dan hati-hati. Nah, tipe ini tuh dia sangat begitu suka pada risiko, karena anggapannya risiko itu sesuatu yang semakin tinggi risiko, ya dia akan mendapatkan keuntungan yang tinggi juga. Jadi menganggap risiko itu bukan suatu hal yang membawakan musibah, tapi sebuah tantangan. Dan tipe ini cenderung tidak suka menjadi followers, dia lebih senang jadi inovator. Berbeda dari tipe yang sebelumnya, karena dia suka pada resiko yang akan dia ambil, dia cenderung jadi sosok yang berjiwa kepemimpinan dan ingin selalu menjadi pemimpin. Risk seeker memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri risk seeker yang pertama, mentalnya umumnya selalu ingin maju. Tipe ini selalu ingin berinovasi, tidak ingin diam, selalu ingin maju
walaupun itu resiko yang akan dia hadapi. Dia tidak ingin tetap, dia ingin selalu melangkah. Tidak senang dengan kemapanan dan selalu ingin mendobrak keadaan yang monoton. Dia tidak senang dalam keadaan yang begitu-begitu aja. Dia lebih senang mencari tantangan, melakukan hal-hal yang baru yang menimbulkan resiko, karena dia menganggap resiko itu sebuah tantangan, dan menganggap resiko semakin tinggi resiko, semakin besar juga keuntungan yang akan dia peroleh. Yang kedua, senang dengan kondisi bersusah payah. Dia menganggap keadaan yang atau kondisi yang bersusah payah yang dia hadapi dengan resiko yang begitu besar, dia menganggap itu sebuah hal yang menyenangkan bagi dia, karena sebuah tantangan yang dia hadapi. Dia tidak bosan, dia senang menghadapi resiko-resiko, namun memiliki keyakinan yang tinggi akan memperoleh kemenangan. Tipe ini dia sangat optimis banget, jauh dari pesimis, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya, tipe-tipe yang sebelumnya. Tipe ini dia selalu berpikiran optimis terhadap keputusan yang akan dia ambil, walaupun resiko-resiko itu sangat berat, yang begitu berat untuk dia hadapi. Yang ketiga, suka dengan tantangan. Tidak menyukai berpikir statis. Suka dengan tantangan ini karena dia menganggap resiko itu adalah sebuah tantangan. Dia menganggap tantangan itu sebagai hal yang memicu adrenalinnya, membuat dia memperoleh sesuatu yang baru, dan selalu berpikir optimis. Jadi dia menganggap akan memperoleh keuntungan yang tinggi. Yang keempat, sangat menghargai proses, karena proses dianggap pengkayaan dalam membentuk keyakinan. Tipe ini sangat menghargai proses yang dia hadapi, apalagi setiap dia mengambil resiko, apalagi semakin susah risiko yang dia ambil, maka semakin panjang pula proses yang akan dia tempuh. Dia menganggap hal ini ya suatu proses pengkayaan dalam membentuk keyakinannya. Jadi dia selalu berkeyakinan bahwa walaupun sepanjang apapun proses yang dia hadapi dalam mengambil resiko, pasti dia akan memperoleh keuntungan juga. Yang kelima, dengan proses akan memiliki pengalaman sehingga memiliki referensi dalam mengambil keputusan. Tipe ini dia karena memiliki berbagai pengalaman, sehingga keputusan yang dia ambil biasanya berdasarkan referensi-referensi. Jadi bukan keputusan yang kosong belaka. Dia memiliki dasar-dasar referensi yang jelas sehingga dia mengambil keputusan untuk dia. Yang keenam, selalu bersikap menyelesaikan masalah, tidak pernah mengabaikan masalah, karena masalah jika tidak diselesaikan akan meledak. Tipe ini dia bukan tipe orang yang suka menunda-nunda pekerjaan, bukan tipe orang yang suka menepuk-nepuk sebuah masalah, karena dia menganggap apabila suatu masalah ditumpuk-tumpuk, suatu saat akan jadi bom bagi dia. Jadi saat ada dia memiliki masalah, dia akan langsung sergap untuk menghadapinya. Jadi setiap ada risiko yang akan dia hadapi, langsung dia hadapi pula. Dia tidak menunda-nunda atau menumpuknya. Yang ketujuh atau yang terakhir, percaya bahwa risiko lebih superior atau unggul dibandingkan sejumlah uang. Tipe ini dia senang terhadap risiko, jadi menganggap risiko itu lebih unggul daripada uang, karena begitu senang dia terhadap risiko. Hal berikutnya yang akan kita bahas itu tipe pengambilan keputusan. Tipe pengambilan keputusan adalah tindakan manajemen dalam memilih alternatif untuk mencapai sasaran.
atau bisa dibilang hal apa yang akan dia ambil untuk mencapai sasaran yang akan dia tuju. Keputusan dibagi dalam 3 tipe. Yang pertama, keputusan terprogram atau keputusan terstruktur, yaitu keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Yang berikutnya, keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur, yaitu keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Keputusan ini seringnya bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis yang terperinci. Yang ketiga atau yang terakhir, keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur, yaitu keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Informasi untuk mengambil keputusan tidak terstruktur tidak mudah untuk didapatkan dan tidak mudah tersedia dan biasanya berasal dari lingkungan luar. Sumber atau referensi yang saya ambil dalam tugas ini, yang pertama dari buku yang diberikan Bapak dosen yang berjudul Manajemen Pengambilan Keputusan Teori dan Aplikasi, dan ada beberapa sumber yang saya ambil dari internet. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Salam untuk Shalom.